Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Wawasan Kebangsaan. Nah, di episode kali ini kita bakal ngomongin tentang apa aja sih yang kita pelajarin selama 4 hari ini. Sebelumnya kita breakdown dulu nih, apa aja sih yang kita pelajarin di 4 hari ini. Nah, di hari pertama tuh kita mempelajari tentang wawasan kebangsaan. Nah, di hari kedua tuh kita ngebahas tentang isu-isu strategis, dan di hari ketiga tentang pembinaan sikap dan perilaku, dan yang terakhir hari ini adalah bahas tentang bela negara. Nah, kira-kira siapa dulu nih yang mau merangkum nih tentang apa yang kita pelajari selama 4 hari ini? Mungkin bisa mulai dari Bang Rudi dulu kali ya. Silakan, Bang Rudi. Oke, terima kasih Mas Digit. Nah, kalau dari saya, hal yang bisa saya dapat dari 4 hari pembelajaran ini, salah satunya adalah sikap nasionalisme dari para tokoh nasional kita yang memiliki dedikasi, tanggung jawab, keteladanan, dan semangat perjuangan dalam membela negara. Sikap ini bisa jadi motivasi dan contoh untuk kita ya, sebagai CPNS nantinya dalam meniti karir ke depannya. Kemudian dalam hal isu nasional, saya tertarik nih dengan isu korupsi di negeri kita ini yang ternyata masih jadi masalah besar yang harus kita hadapi bersama ke depannya. Terlebih pemberitaan belakangan ini di media, baik di media sosial maupun media massa, hampir setiap hari nih muncul berita tentang korupsi. Nah, baru-baru ini bahkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan kita, Bapak Immanuel Ebenezer, itu udah jadi tersangka nih. Pak Noel nih biasanya kita panggilnya ya. Pak Noel ini kalau saya lihat, dia itu kayak tidak malu gitu untuk meminta amnesti kepada presiden kita, yaitu Bapak Prabowo. Mungkin ya, saya lihat tuh karena latar belakang dia yang seorang kader Partai Gerindra dan juga dulunya pernah menjadi ketua relawan Jokowi. Ya, mungkin itu yang bikin dia percaya diri bisa dapat amnesti dan terbebas dari jerat hukum. Beruntungnya nih, Presiden kita tegas menolak memberikan amnesti kepada beliau dan malah mengeluarkan beliau dari kabinetnya. Di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya koruptor ini nih seperti tidak takut dan tidak punya malu dengan kasus yang sedang menimpa mereka. Mungkin merasa karena ada backingan ya, sehingga merasa kebal hukum. Nah, tentu ini jadi PR kita bersama. Hal yang bisa kita pelajari adalah kita harus bisa membuat negara kita terbebas dari korupsi. Minimal ya dari lingkungan sekitar kita aja dulu, dari orang-orang terdekat kita. Nah, kita harus bisa melindungi negara kita dari tikus-tikus seperti tadi yang berusaha melemahkan bahkan menghancurkan fondasi negara kita. Kita tunjukkan bahwa kita sebagai CPNS itu pun bisa turut andil membela negara yang kita cintai ini. Say no to korupsi. Oke, terima kasih untuk Bang Rudi ya. Nah, selanjutnya kita bakal tanya nih ke Mas Abang tentang apa aja sih yang sudah dipelajarin selama 4 hari ini. Ya, terima kasih Mas Sigit. Dari 4 hari pembelajaran ini ya, yang dapat saya terima melalui pembelajaran tentang wawasan kebangsaan, kita memahami ya betapa pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman bangsa. Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan yang kita gunakan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air sekaligus kebanggaan sebagai warga Indonesia. Pemahaman yang seperti inilah yang harus kita perkaya ya dalam dan kita kaji terhadap isu-isu strategis bangsa, yang seperti radikalisme, hoax, kesenjangan sosial hingga tantangan global. Tantangan global itu seperti krisis energi dan perubahan iklim. Dari sini kita harus menumbuhkan kesadaran bahwa kita itu setiap individu harus memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan nasional. Untuk menjawab tantangan tersebut, yang diperlukan adalah pembinaan sikap dan perilaku yang menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan gotong royong. Sikap ini juga dapat membentuk karakter kita sebagai warga negara yang berintegritas, peduli, dan mampu menghadapi perbedaan yang bijak. Pada akhirnya, semua pemahaman itu bermuara pada semangat bela negara
yaitu kesiapan setiap warga untuk melindungi kedaulatan bangsa, baik melalui peran langsung dalam pertahanan maupun melalui kontribusi nyata sesuai profesi masing-masing. Nah, dengan demikian, wawasan kebangsaan, kesadaran isu strategis, pembinaan karakter, dan semangat bela negara dapat menjadi satu kesatuan yang memperkokoh persatuan di Indonesia di tengah arus globalisasi ini, Mas. Mungkin itu, Mas, yang dapat saya terima selama pembelajaran 4 hari ini, Mas. Oke, terima kasih Mas Abang ya. Oke, selanjutnya kita bakal ke Kak Aisyah dulu nih. Pertanyaan yang sama masih, apa saja sih yang dipelajarin selama 4 hari ini? Oke, makasih Mas Igis atas waktunya. Jadi kalau menurut saya selama 4 hari ini mengikuti agenda pembelajaran pertama, eh, pembelajaran ini benar-benar membuka wawasan saya banget sih tentang arti penting peran ASN dalam menjaga keutuhan bangsa. eh, di mana di hari pertama dan kedua itu kita membahas tentang wawasan kebangsaan dan isu strategis. Ini membuat saya semakin paham bahwa tantangan yang dihadapi negara itu bukan cuma soal pembangunan fisik, tetapi juga tentang menjaga nilai-nilai persatuan dan merespon perubahan global dengan bijak, apalagi perubahan media sosial dan pengaruhnya itu sangat besar ya bagi generasi bangsa ke depan. Nah, sebagai ASN, saya juga merasa tuh dituntut untuk tidak hanya sekedar menjalankan tugas saja, tetapi juga memberikan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan di hari ketiga dan keempat tentang pembinaan sikap dan perilaku, serta memahami isu tentang bela negara. Ini em, membuat saya tuh ingin berkomitmen lebih dalam bekerja dengan integritas, profesionalisme, dan yang pastinya disiplin. Saya sadar bahwa bela negara itu bukan hanya di medan perang saja, tetapi juga dalam keseharian kita melalui kinerja yang jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab. Nah, selain itu, latar belakang dari pendidikan juga itu sangat mempengaruhi untuk menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia. Nah, dalam sejarah juga itu membuktikan bahwa pendidikanlah yang menjadi awal mula dan dasar pergerakan kemerdekaan Indonesia. Jadi sebagai seorang ASN, saya mendapatkan banyak ilmu dan membuka cara pandang saya dalam bernegara dan menjalankan tugas saya ke depannya. Seperti itu, Mas Sigit. Oke, terima kasih Kak Aisyah ya. Selanjutnya kita ke Kak Saira dulu nih. Masih pertanyaan yang sama tentang apa yang dipelajari selama 4 hari ini. Makasih Mas Kikit. Selama 4 hari mengikuti pembelajaran, saya merasakan banyak hal baru, bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga memperdalam pemahaman saya. Mulai dari pemahaman tentang wawasan kebangsaan, yang mengajarkan kita untuk mengenali sejarah, budaya, dan perjuangan bangsa. Wawasan kebangsaan juga memperkuat pemahaman saya bahwa tugas ASN bukan hanya teknis, melainkan juga menjaga persatuan bangsa. Saya juga belajar mengenai isu-isu global dan persoalan bangsa. Materi ini membuka mata saya bahwa tantangan dinamika global yang sedang terjadi saat ini. Selain itu, kita juga diajarkan mengenai sikap dan perilaku. Saya dikenalkan dengan sosok yang luar biasa, yang terkenal dengan integritas dan pengabdiannya, yaitu Insinyur Sutami. Dari beliau, saya belajar bahwa menjadi ASN bukan mencari kehormatan pribadi, melainkan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Yang terakhir, kita diajak untuk kembali mengenal sejarah perjuangan para pahlawan, yang memberi saya kesadaran bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah yang diberikan oleh orang lain, melainkan hasil pengorbanan, perjuangan, persatuan, dan kerja keras. Dari pembelajaran ini, saya memahami bahwa sebagai ASN, saya memiliki tanggung jawab untuk meneruskan perjuangan itu dengan cara menjaga persatuan, mengutamakan kepentingan bangsa. Seluruh pembelajaran ini adalah bekal penting agar saya dapat menjadi seorang aparatur sipil yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Saira. Nah, selanjutnya kita ke Kak Cika nih. Masih pertanyaan yang sama tentang apa saja sih yang dipelajari selama 4 hari ini. Silakan Kak Cika. Baik, terima kasih Mas Sigit. Ya, berdasarkan kegiatan Latsar selama 4 hari ini, telah banyak membuka wawasan dan semangat baru, khususnya untuk kita para CPNS. Nah, yang pertama itu kita diajak
berbicara soal wawasan kebangsaan dan menumbuhkan rasa nasionalisme. Awalnya mungkin materi ini terdengar seperti teoritis banget ya, tapi ternyata seru. Nah, kita di sini diajak sadar bahwa sebagai seorang ASN punya peran penting untuk menjaga persatuan, bukan hanya sekedar mengurus administrasi saja. Kemudian penting bagi kita juga untuk menjadikan wawasan kebangsaan dan nasionalisme ini sebagai fondasi hidup kita sehari-hari gitu. Hal ini bertujuan untuk memperkuat benteng pertahanan negara kita dari ancaman isu-isu strategis bangsa seperti kemarin kita udah belajar mulai dari korupsi, radikalisme, perubahan iklim sampai digitalisasi yang makin gila-gilaan. Nah, di sini terlihat bahwa sebagai seorang ASN itu kita harus melek terhadap perubahan zaman, kita nggak boleh kudet gitu, dan kita ditantang buat adaptif, peka terhadap situasi dan menjadi orang yang solutif. Kemudian selanjutnya kita juga perlu adanya pembinaan sikap dan perilaku. Nah, sederhananya di pembinaan sikap dan perilaku itu mengajarkan bahwa sebagai seorang ASN, kita itu dituntut bukan cuma sekadar pintar aja, tapi kita juga harus punya integritas. Nah, hal-hal kecil berupa integritas itu dapat kita wujudkan seperti datang tepat waktu, jujur, disiplin, dan bertingkah nggak neko-neko. Dan integritas itulah yang menjadi cermin kualitas diri kita. Intinya, orang bakal melihat kita sebagai ASN itu bukan dari jabatannya, melainkan dari sikap kita. Dan kita perlu menyadari bahwa setiap orang itu pasti punya karakteristik unik. Nah, karakteristik itu tidak ada baik atau buruk, melainkan adanya bagaimana seseorang itu bisa mengoptimalkan kekuatannya dan meminimalkan kekurangannya. Nah, tentunya semua itu bisa dicapai dengan cara belajar, bukan dengan hal yang instan. Salah satunya ya dengan mengikuti Latsar ini. Kemudian tidak kalah penting, kita juga diajarkan untuk memiliki semangat bela negara ya, yang mana kita juga banyak belajar dari para tokoh bangsa yang udah memperjuangkan Indonesia dengan caranya masing-masing. Ada yang lewat diplomasi, pendidikan, keberaniannya, maupun dengan karya pembangunannya. Nah, kita sebagai ASN juga punya medan juang sendiri, seperti keberanian menjaga integritas di tengah godaan, kemudian ketulusan melayani masyarakat tanpa pilih kasih, dan kesetiaan menjaga persatuan di tengah perbedaan. Nah, dengan cara tersebut berarti kita sudah turut melanjutkan perjuangan tokoh bangsa agar Indonesia tetap merdeka dan bermartabat. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Cika. Nah, selanjutnya kita ke Mas Salomo nih. Apa aja sih yang sudah Mas Salomo pelajari selama 4 hari ini, Mas? Oke, baik. Terima kasih, Mas. Jadi, dalam pembelajaran selama 4 hari ini, wawasan kebangsaan itu penting sekali untuk dimiliki. Sebagaimana kita bangsa Indonesia perlu mengetahui bahwa sejarah kebangsaan negara kita. Nah, kita itu dulu pernah dijajah oleh VOC pada abad ke-16. Dan seiring berjalannya waktu, timbullah kesadaran masyarakat kita itu untuk berjuang melawan penjajah ini. Hingga akhirnya negara kita pun bisa merdeka. Nah, perjuangan bangsa kita ini dulu itu nggak mudah. Dan karena itu pun kita berjuang mempertahankan negara ini. Kita harus memiliki semangat bela negara. Kemudian temporer yang dihadapi bangsa kita. Seperti COVID-19, korupsi, narkoba, radikalisme, dan lain-lain. Nah, sebagai bangsa Indonesia, karena adanya isu kontemporer yang terjadi masa kini. Nah, karena itu perlu juga kita memiliki nilai-nilai integritas supaya bisa membangun negeri ini menjadi lebih baik dan terbebas dari korupsi dan tentunya juga yang bisa menghancurkan negara. Nah, kemudian selanjutnya juga sebagai ASN, kita perlu membentuk sikap dan perilaku yang baik. Perlu adanya sikap profesional dalam pekerjaan, sikap netralitas dalam melayani masyarakat juga. Kemudian integritas dan tidak menyalahgunakan jabatan. Sebagai contoh, kita juga perlu meneladani tokoh seperti Insinyur Sutami, sosok menteri yang sepenuh hati bekerja untuk rakyat. Ia rela hidup dalam kekurangan dan tidak tertarik pada kekayaan. Nah, tentunya ini juga
kita harus menjadikan sosok Insinyur Rustami ini menjadi inspirasi bagi ASN masa kini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya Mas Salomo. Nah, selanjutnya nih adalah dari saya sendiri nih. Dari 4 hari kegiatan yang sudah kita jalani ini, ada banyak hal baru yang juga saya dapatkan di pembelajaran kita ini. Mungkin saya coba breakdown dari hari pertama dulu nih ya, yaitu materi tentang wawasan kebangsaan. Nah, menurut saya nih, wawasan kebangsaan ini sangat penting untuk dipelajari. Karena ketika ada perbedaan pilihan politik atau perbedaan pandangan sosial, wawasan kebangsaanlah yang mengingatkan kita bahwa persatuan bangsa itu lebih penting daripada sekedar kepentingan sesaat. Karena dengan wawasan kebangsaan, kita menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Nah, selanjutnya materi tentang isu-isu strategis. Di materi ini tuh kita diajak memahami isu-isu strategis yang sedang dihadapi bangsa kita, seperti masalah perang dagang, masalah perbatasan dengan negara lain, permasalahan iklim, keamanan data, hingga masalah judol dan pinjol. Nah, hal ini tuh membuat saya semakin memahami apa aja sih tantangan yang dihadapi sama bangsa kita. Nah, satunya tuh ada pembinaan sikap dan perilaku. Dalam menghadapi tantangan tersebut, perlu adanya nilai integritas dalam diri kita, supaya kita bisa menghadapi tantangan yang dihadapi bangsa ini. Di pembelajaran kali ini tuh kita juga diperkenalkan dengan tokoh yang sangat memiliki nilai integritas, yaitu sosok menteri yang dikenal sebagai menteri termiskin yang membangun Indonesia. Beliau adalah Insinyur Sutami. Keterangan yang contohkan beliau, bagaimana beliau menunjukkan integritas tinggi dengan tetap hidup sederhana, meskipun beliau itu megang posisi penting sebagai menteri yang mengerjakan proyek-proyek besar. Nah, Insinyur Sutami ini juga memberikan teladan tentang totalitas pengabdian dengan cara turun langsung ke lapangan, mendengarkan kebutuhan rakyat, dan berfokus pada kepentingan bangsa. Dan saya tuh mendapat banyak sekali pelajaran dari beliau ini. Dan yang terakhir itu ada bela negara. Nah, di sini tuh kita belajar bagaimana perjuangan para pendiri bangsa ini dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kita. Bela negara itu bukan cuma tentang angkat senjata, tapi juga bagaimana setiap warga negara, khususnya kita sebagai ASN, berkontribusi sesuai peran masing-masing untuk menjaga kedaulatan bangsa. Dan semua keberanian itu sangat diperlukan sebagai fondasi kita untuk menjadi ASN yang profesional dan memberi kontribusi bagi bangsa ini. Nah, kira-kira begitu ya teman-teman yang sudah kami dapatkan dalam pembelajaran selama 4 hari ini. Nah, mungkin itu adalah akhir dari episode ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.